Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 449. Apa yang kamu lihat? Wanita putih itu menatap Ye Chen dengan tatapan bingung. Satu mata. Mungkin Ye Chen bahkan tidak memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan ini, nadanya bergetar. Pada saat itu, Ye Chen hanya merasa bahwa seluruh pikiran ditarik ke ruang bawah tanah tanpa dasar. Jika itu yang kedua, dia sudah akan mati. Bahkan sekarang, dia masih merasa mati di seluruh dingin. Ye Chen bahkan tahu apakah mata itu adalah mata manusia, tetapi jika itu adalah manusia, maka itu sangat mengerikan. Satu mata. Selain itu, wanita berkulit putih itu sedikit mengernyit. Akankah ada makhluk hidup di dalamnya? Lansia akan mengirimnya kembali ke 100.000 gunung. Di sini, Ye Chen berkata pucat. Wanita berpakaian putih itu tidak menjawab, dan berhenti diam-diam di depan batu. Ye Chen juga diam, dan tidak berani melihat batu itu lagi. Butuh waktu lama bagi wanita berbaju putih untuk sedikit membuka bibir merahnya, tetapi nadanya agak datar, tetapi dengan sedikit kesedihan. Meskipun aku juga takut, aku benar-benar berharap ada makhluk hidup di dalamnya yang dapat menjawab pertanyaan saya. Mendengar wanita berpakaian putih mengatakan ini, Ye Chen sedikit mengernyit. Senior, ini bukan lelucon, bahkan kamu tidak bisa menandinginya. Jika dia benar-benar memecahkan batu, di kota kuno Tianlong, Yudachu, akankah ini bencana besar? Sebenarnya, aku bukan penguasa kota Tianlong. Wanita putih berikutnya mendengar kata-kata Ye Chen sedikit. Namaku Nanming Yusu, Putri Xuan Huang. Xuan Huang. Segera setelah kata ini keluar, Rao adalah langkah mundur dari tekad Ye Chen, dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Xuan Huang, betapa eksistensinya, telah menyatukan Dacu 5.000 tahun yang lalu, tetapi itu adalah kaisar dari tanah yang luas ini. Dia mendirikan sekte naga langit yang memerintah Dacu selama ribuan tahun. Namun, tidak peduli seberapa kuat dinasti, akan ada hari disintegrasi. Setelah kematian Kaisar Xuan Kaisar, sekte naga-naga secara bertahap akan menurun dan menghilang sampai ketiga leluhur Xuan Chen menyatukan Dacu dan menciptakan Dacu Xuan Song. Apakah kamu benar-benar putri Kaisar Xuan Huang? Ye Chen menatap Nanming Yusu dengan ragu-ragu. Nanming Yusu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Itu tidak benar. Ye Chen menggaruk kepalanya. Xuan Huang adalah lelaki berusia 5.000 tahun. Anda adalah putrinya dan Anda harus menjadi lelaki berusia 5.000 tahun. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Anda hidup lebih dari 5.000 tahun. Ayo, katakan saja, Ye Chen berkata di sini, dan melirik Nanming Yu untuk sementara waktu. Atau maksud Anda bahwa Anda juga orang suci yang hebat? Kamu masih kenal Daseng. Sampai saat itu, Nanming Yusu perlahan-lahan menoleh dan menatap Ye Chen dengan emosi yang dalam. Senior yang mewariskan mata perimu untuk memberitahumu. Ya, Ye Chen mengangguk buru-buru. Tidak heran, kata Nanming Yu, berbisik pelan, aku bukan orang suci yang hebat. Bahkan dalam 5.000 tahun, kultivasi saya hanya semu kekaisaran. Kuasi Kaisar Realem. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, kata yang aneh. Ini adalah tingkat kerajaan, alam itu di atas alam surga, dan aku hanya selangkah lebih pendek dari 5.000 tahun yang lalu. Itu tidak benar. Ye Chen agak berantakan. Bahkan jika itu adalah kerajaan, itu hanya dapat hidup selama maksimal 3.000 tahun, belum lagi bahwa Anda hanya sebuah kerajaan semu. Anda telah hidup selama 5.000 tahun. Adalah kaisar saya yang menyegel saya sebelum memasuki 100.000 pegunungan. Nanming Yusu akhirnya mengatakan rahasianya, saya tidak bangun sampai 300 tahun yang lalu. Xuan Huang memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen membeku. Kalau begitu, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa lagi setelah beberapa saat. Aku bangun 300 tahun yang lalu dan melihat gulungan rahasia yang tersisa untukku oleh Xuan Bo. Sejak Bapak Kaisar memasuki 100.000 pegunungan, dia tidak pernah keluar lagi. Untuk menemukan Bapak Kaisar, Xuan Bo juga memasuki 100.000 pegunungan. Ternyata Xuan Huang tidak mati, tetapi menghilang setelah memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen bergumam dan menatap Nanming Yusu lagi. Lalu Xuan Bo di mulutmu tidak keluar. Aku tidak tahu.
Nan Mingyusu menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya masih sedikit sedih. Setelah aku bangun, aku pergi ke Siwandasan, karena aku dilindungi oleh senjata ajaib surgawi ayahku, dan setelah itu, saya terus memasuki 100.000 pegunungan, tetapi saya tidak bisa lebih dalam, jadi saya terus mengeluarkan batu-batu itu, berharap makhluk hidup bisa dibuka di batu, dan saya mungkin bisa belajar sesuatu yang berharga dari mulut makhluk hidup itu. Informasi, aku mengerti, Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik batu yang tidak jauh dari sana. Tidak heran kau belum mau mengirim batu ini kembali ke 100.000 pegunungan begitu lama. Ini adalah kesempatan, dan aku tidak mau menyerah, tetapi batu ini membuatku patah hati. Untuk mencegah kecelakaan, batu itu disegel. Bahkan Kaisar Si Weimu merasa bersalah, sungguh hal yang mengerikan di batu besar ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku bukan semi-imperial, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu semu imperial? Ye Chen memandang Nan Mingyusu dengan tatapan tertegun. 5.000 tahun yang lalu, aku adalah alam semu kekaisaran. Nan Mingyu berbisik pelan, tapi setelah aku bangun, Si Wei jatuh ke alam langit semu, dan mana di tubuhku kembali ke bentuk kekuatan spiritual. Bahkan roh primordial saya telah kembali ke keadaan jiwa. Apakah itu karena segel? Tidak, Nan Mingyusu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Awalnya saya pikir itu adalah masalah dengan segel, tetapi kemudian saya menemukan bahwa bukan segel yang menjadi masalah, tetapi bahwa dunia rusak. Apa maksudmu? Ye Chen memandang Nan Mingyusu dengan meringis. Nan Mingyu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata, 5.000 tahun yang lalu, ada banyak biksu di alam surgawi dan tidak ada beberapa raja di kerajaan kuasi kekaisaran, tetapi hanya ada satu kerajaan kekaisaran di Dacu pada waktu itu. Satu-satunya kerajaan di tahun ini, dia adalah ayahku. Pada saat itu, Dacu tidak seaneh sekarang. Ada kekuatan yang kuat dan misterius yang menekan dunia di sini. Alam kuasi langit hari ini seperti alam kuasi kekaisaran 5.000 tahun yang lalu. Alam langit saat ini seperti dunia kaisar 5.000 tahun yang lalu. Penindasan kekuasaan dapat menjadi supremasi dari kultivasi surga, tetapi sayangnya, belum ada beku surgawi di era ini. Misterius dan kuat, Ye Chen bergumam, secara mengejutkan mendorong orang-orang dari alam semu kekaisaran kembali ke alam kuasi langit. Tampaknya seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, dunia Chu yang hebat ini benar-benar berubah. Setelah mengerang, Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap Nan Mingyusu lagi. Senior, tahukah Anda Tian Xuanmen? Aku tahu, Nan Mingyusu mengangguk dengan lembut, Tian Xuanmen ada selama 5.000 tahun. Itu bukan milik Dacu dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam urusan Dacu. Lalu, apakah Anda tahu asalnya? Saya tidak tahu. Kali ini, Nan Mingyusu menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi kata-katanya cukup bermakna. Tetapi itu sangat kuat dan mencekik. Ayah Kaisar pernah mengatakan bahwa setelah dia naik ke surga tahun itu, dia pernah menantang Tian Xuanmen. Lalu apa? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Terbang dengan jari. Satu jari, bom itu terbang. Ye Chen ada di sana, hanya merasa pusing. Seorang biarawan yang bermartabat, pemimpin Dacu, ditembak dengan satu jari. Terbang? Apakah Tian Xuanmen begitu kuat? Apakah Tian Xuanmen ada lebih kuat dari Tianjing? Mungkin, lelang Yuan Xuanmen Tian-Tian dan tidak tahu hari itu. Ye Chen memandang Nan Mingyusu. Saya mendengar bahwa Tiandan memiliki harapan untuk memajukan dunia kuasi langit ke surga, dan pendahulunya mungkin dapat meminjam Tianji dan untuk kembali. Alam sok langit, dengan sumber daya keuangan kota kuno Tianlong, jelas memiliki kekuatan untuk menangkap Tianji dan aku sudah makan, dan aku sudah makan lebih dari satu. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan lebih dari satu? Ye Chen menyesap, dan tidak bisa menelan sedikit pun air. Ada apa? Enak sekali. Nan Mingyusu merasa terhibur oleh Ye Chen dan berkata, jika Anda ingin naik ke surga, Anda tidak bisa hanya memiliki Tianji dan yang Anda butuhkan adalah keberuntungan dan peluang. Langit dan bumi Chu yang hebat ini misterius. Kekuatan menekan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibalik. Petik 2. Tidak heran, Ye Chen tampaknya mengerti sesuatu. Tidak heran dia sekuat keluarga Tianzong. Dia tidak ambil bagian dalam pertandingan Tianji dan nenek moyang Zong pasti makan Tianji dan pada hari itu. Dacu hari ini benar-benar semakin tak sedap dipandang. Saat Ye Chen mengerang, Nan Mingyusu berbisik pelan.
Pendahulunya masih harus pergi ke 100.000 pegunungan. Ye Chen bertanya ragu ketika Nan Mingyu terlihat sedih. Pergilah, aku pasti akan pergi. Nan Mingyu mengambil napas dalam-dalam, tangannya di lengan menggenggam tangannya, dan matanya penuh keteguhan. Aku sangat yakin bahwa ayahku masih hidup, dan aku juga menginginkan jawaban. Selesaikan semua misteri, mengapa Pastor Huang harus pergi ke 100.000 gunung? Chapter 450. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chenjing berjalan dengan tenang dalam perjalanan kembali ke Xiaoyuan. Hari ini, dia benar-benar terkejut. Jika Nan Mingyu mengatakannya sendiri, dia tidak tahu bahwa Dacu masih memiliki banyak rahasia. Apa kekuatan misterius yang menekan Dacu? Ye Chen bergumam, tidak bisa tidak melihat ke arah langit berbintang, begitu banyak pahlawan muda yang ingin mencapai keadaan itu setelah seumur hidup mereka, tetapi mereka hanya tinggal di surga semu, bahkan sampai mati. Ada terlalu banyak yang tidak mau. Hai, sambil menghela nafas, Ye Chen berbalik dan berjalan ke jalur Yachang. Namun, hanya beberapa langkah lagi, Ye Chen melihat sosok yang akrab mendekatinya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pirus dan memegang ukiran kayu yang rusak di tangannya. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Biou? Melihat ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, mempercepat langkahnya, dan melewati Biou. Bukankah kamu benar-benar melihat Ye Chen? Di belakangnya terdengar suara Biou. Dia telah berhenti, tetapi tidak berbalik. Dia hanya berbalik ke Ye Chen dan mengerutkan bibirnya. Suara itu agak serak. Sudah mendengarnya. Suara Ye Chen memberkati metode rahasia. Setelah semua, dia masih tidak mengungkapkan identitas aslinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen maju selangkah. Pada titik ini, Biou berbalik, menatap punggung Ye Chen, menatapnya, matanya kabur. Angin bertiup, dan sosok berbaju putih muncul di sisinya, tetapi itu adalah seorang pria muda. Jika Anda melihat dari dekat, itu adalah kesepian dan kesombongan. Senior, apakah dia Ye Chen? Biou menoleh dan memandang Dugu dengan bangga. Kamu bilang ya, kamu bilang tidak, dia tidak. Dugu dengan bangga tersenyum, tetapi jawabannya sangat kosong. Malam itu gelap dan angin suram. Di hutan gunung yang sepi, seorang pria dan seorang wanita meringkuk bersama, diam-diam menonton sosok yang terus-menerus di udara. Saudaraku Yi, bisakah kita melarikan diri? Mata Namong Yue buram, dan darah mengalir dari mulutnya. Ya, Liu Yi tersenyum sedikit, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku akan menikahimu. Oke, rusak. Dengan film Ye Chen, batu itu patah dengan jarinya. Tiba-tiba, batu-batu pecah dan puing-puing terbang. Segera, cahaya keemasan menyilaukan naik ke langit dan jatuh ke langit, dan di antara batu-batu terbang, ada setetes darah emas tergantung di sana. Mata Ye Chen terpukul, dan ketika dia hendak menangkap setetes darah emas di tangannya. Hol, seperti yang diharapkan Ye Chen, itu adalah setetes darah naga. Meskipun hanya ada satu tetes, ada suara naga berteriak, dan ada naga yang mengamuk selama periode ini. Ini adalah keagungan naga, bahkan darah. Itu konyol. Keberuntungan ada di sini, benar-benar mustahil untuk menghentikannya. Ye Chen tersenyum, dan membuka mulutnya dan menelan darah naga. Begitu darah naga memasuki tubuh, itu berubah menjadi kekuatan yang sengit dan sombong. Itu meluap di tubuh Ye Chen, dan tabrakan meridian Ye Chen sangat menyakitkan. Suara tulang itu jelas dan terdengar. Seluruh tubuh terbakar seperti api rata-rata. Wow, Ye Chen berteriak dan berteriak, dahinya bahkan lebih terbuka, dan semua pakaiannya meledak seketika, mengungkapkan tubuh merah berapi Ye Chen. Samar-samar, dia bisa melihat gas naga berbentuk naga terbang di dalam. Perbaiki aku. Dengan raungan rendah Ye Chen, Xian Huo keluar dari Danhai dan menuangkan meridian utama tubuhnya. Hol, meskipun Ye Chen adalah manusia, ada bunyi nyanyian naga yang terus-menerus di tubuhnya, seolah-olah dia seperti naga. Klik itu. Suara tabrakan kerangka berasal dari tubuh Ye Chen, dan cahaya keemasan menyilaukan mulai meledak dari tubuhnya. Dari kejauhan, tubuh Ye Chen seperti pengecoran emas, sama mempesona seperti dewa. Di mana darah nagamu? Perubahan Ye Chen sepertinya ditangkap oleh Taiksu Gulong. Awalnya, Taiksu Gulong sedang tidur, karena Dewa Ye Chen, ke-9 avatarnya juga telah berubah, dan kemudian dia terbangun dari tidurnya. Setelah pemeriksaan cermat,
dia menemukan bahwa itu adalah darah naga. Apakah kamu melihat darah pada suatu hari? Apakah kamu menemukan darah naga? Nada suara Gulong sangat tertekan. Setrika besar Luoshan ada di depan, darah naga ada di belakang, keberuntungan anakmu tergantung, kan? Aku bertanya sesuatu padamu, jangan pura-pura tidak terdengar. Namun, membiarkan Taiksu Gulong menjadi marah, Ye Chen tidak menjawab. Ye Chen tidak punya waktu untuk berurusan dengan dia saat ini. Dia sekarang sedang memperbaiki setetes darah naga, karena mengandung terlalu banyak energi dan terasa seperti tubuhnya meledak. Karena hal ini, kultivasinya berkembang pesat, dari tingkat pertama dari dunia spiritual, naik ke tingkat kedua, dan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, dan tidak memiliki niat untuk berhenti. Waktu berlalu setiap menit. Setelah 9 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya saat napas berlumpur dihembuskan untuk waktu yang lama. Klik itu, Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan suara bunyi klik datang dari dalam. Rasanya sangat enak. Darah naga, kamu benar-benar sombong, keberuntungan yang sangat bagus. Alam spiritual adalah hal terpenting kelima. Sepertinya aku bisa berpura-pura serius lagi. Setelah bersukacita, Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke dalam pada tubuhnya, dan menemukan bahwa melalui pelatihan darah naga, meridiannya menjadi sangat tebal dan tangguh, dan tulang, esensi dan darahnya ternoda dengan Jin Hui. Adapun Qi dan darah, itu telah menjadi lebih agung dan penuh vitalitas. Perubahan terbesar adalah Danhai, di samudera spiritual emas, bahkan ada naga emas yang berputar-putar, dan kadang-kadang ada suara nyanyian naga. Oke, Ye Chen berteriak keras, dengan suara naga di suaranya. Kamu pelit, kamu menelan darah klan nagaku, apa kamu mau memberontak? Dalam pikiranku, kutukan Taiksu Gulong terdengar. Kalau begitu aku sudah menelannya, aku akan melakukannya. Ye Chen merentangkan tangannya, dan babi yang mati tidak takut air mendidih. Di mana darahmu, ibunya? Taiksu Gulong bersumpah. Itu keluar dari batu. Itu batu lagi. Berapa banyak harta yang ada di batu ini? Ini kebetulan bahwa itu terlalu melanggar hukum. Aku bertanya pada seseorang. Ye Chen buru-buru mengganti topik pembicaraan. Pria itu berkata bahwa 100.000 gunung itu dulunya adalah medan perang kuno, dan alasan mengapa batu-batu menyembunyikan harta karun berserakan oleh mereka yang mati. Setelah bertahun-tahun perubahan, hal-hal menyatu dengan batu. Medan perang kuno, mata Taiksu Gulong sedikit menyipit. Tampaknya ada orang-orang dari keluarga naga kamu yang berpartisipasi dalam perang, kalau tidak akan ada setetes darah naga di batu. Ye Chen merasakan dagunya, dan kemudian bertanya, bisakah kamu melihat naga jenis apa yang aku telan? Darah. Atmosfer yang mendominasi seperti itu seharusnya adalah Tyrannosaurus Rex. Taiksu Dragon mengerang pelan dan berkata perlahan, Tyrannosaurus adalah yang paling kuat dari para naga. Pada puncaknya, kamu bisa bertarung dengan kamar Taiksu Gulong. Hah, mendengar ini, Ye Chen berbisik lembut, klan naga Anda juga terlibat dalam konflik internal. Kentut, Taiksu Gulong memarahi dengan buruk, orang-orangmu tidak bertarung setiap hari, tetapi meskipun naga kita ada di dalam, tetapi momen-momen penting masih konsisten. Aku terlalu tua, kontribusi dibuat, mereka adalah pangeran pertama dari klan naga saya. Pandangan jauh adalah pandangan panjang. Ye Chen menghela nafas. Jangan menarik ini tidak berguna, mati rasa, meludahkan darah naga. Itu semua meleleh ke tubuhku, dan aku bisa meludahkannya, kata Ye Chen, tidak lupa menunjuk ke naga emasnya di Danhai, dan berkata, aku belum melihatnya, yang ini bermain sangat baik di Danhai ku senang. Sialan itu juga bagiku. Tidak, itu yang aku beli untuk mendapatkan uang. Aku. Chapter 451. Hari berikutnya, sebelum fajar, Wu Sanpao dan Tai Yizhenren mengetuk pintu di luar. Hari ini adalah hari di mana acara perjudian akan diselenggarakan kembali. Kedua barang ini adalah untuk menarik Ye Chen untuk melakukan tiket lain. Siapa yang tahu jika batu-batu itu akan diganti dengan gelombang batu yang lain. Setelah semua, pintu terbuka dan Ye Chen melangkah keluar. Hah. Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata, yang masih berwajah hitam pada saat terakhir, menjentikkan dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Kemarin saya ingat bahwa Anda adalah surga yang berat di dunia spiritual, dan hari ini saya telah menjadi surga kelima. Kemarilah, Xiaoye akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Ye Chen meletakkan satu lengan di bahu Wu Sanpao dan satu lengan di tubuh orang asli Tai, dan berkata dengan penuh arti ketika dia berjalan.
Kemarin, saya bermimpi tentang anjing gila yang cerdas, dan dia akan menggigit saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi saya tidak akan melakukan apa-apa. Jadi saya berlari. Ye Chen mengatakan foto-fotonya jelas, tetapi dia tidak pernah melihat wajah besar orang-orang asli Wu Sanpao dan Tai. Bang, sial, boom, segera, ada suara seperti itu, Wu Sanpao dan orang asli Tai mengejar Ye Chen dengan pisau dapur umum. Lihat, biarkan aku mengatakannya. Mimpinya terpenuhi, dua anjing gila. Ye Chen berlari ke depan, dan dia tidak bisa selesai berbalik dan berteriak. Saya tidak tahu kapan, 3 orang berbakat datang ke loteng dengan wajah bengkak. Benar-benar tidak mengatakan, karena peristiwa 3 hari yang lalu, kota kuno Tianlong mengubah tempat acara perjudian ke tempat ini. Jika tidak, akan mudah untuk membunyikan bel besar dengan ruang kecil di masa lalu. Ketiganya masih memilih posisi itu, dan mereka berbaring berbaris, menunggu konferensi judi batu dimulai. Segera, bayangan pribadi datang satu demi satu, entah mengenakan jubah hitam, atau mengenakan topeng, atau menutupi wajahnya dengan metode rahasia, tapi ini tidak ada di mata Ye Chen. Benar-benar dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang tidak takut pada langit, tidak perlu jubah hitam dan topeng, dan datang dengan ayunan besar, seperti sapi hitam seperti kokas hitam berumur 13 tahun, dan gunung liar yang megah. Tidak lama kemudian, Biyu juga datang, dan masih memilih duduk di sebelah Ye Chen, tetapi juga tidak lupa melirik Ye Chen. Jangan lupa setelah acara perjudian. Tanpa pergi menemui Biyu, Ye Chen memberikan suara itu kepada Wu Sanpao dan Tai. Aku tidak bisa melupakannya. Tai Zhenren dan Wu Sanpao keduanya tertawa dan berkata bahwa mereka tidak lupa melirik ketiga Wu Changqing di sisi yang berlawanan. Seperti yang kamu katakan, karena mereka ada di sini, mereka tidak perlu kembali. Aku berbicara dengan mereka, kekasih mereka, aku tidak menginginkan hal yang sama, aku hanya ingin mereka mati. Itu pasti, ya. Situasi. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka merasa tubuh mereka terpisah dari kursi. Kemudian, kemudian, keduanya terbang keluar, dan mereka terbang jauh dan lebar, dan mereka menguraikan 2 busur indah di udara. Mata Ye Chen berayun ke kiri dan kanan dengan busur. Bang, bang, dengan 2 suara datang satu demi satu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat orang-orang di sekitarnya. Bukankah Tai Zeng dan Wu Sanpao hanya dibuang oleh orang yang baru saja datang ini? Ketika dia melihat orang yang hanya duduk di sebelahnya, Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu. Bukankah dia Nanming Yusu? Untuk mengatakan bahwa gaun Nanming Yusu juga cukup baru hari ini, rambutnya yang panjang diikat, wanita itu mengenakan pakaian pria, dan dia juga memegang kipas lipat umum di tangannya, seperti anak laki-laki yang tampan dan tampan. Maaf, bisakah saya melakukan ini? Ketika Ye Chen memandangnya, kebetulan Nanming Yusu menyilangkan pipinya dan tersenyum. Bukankah kamu sudah duduk di sini? Ye Chen bergerak-gerak di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka Nanming Yu memiliki sisi seperti itu. 2 teman baik Lao Su diusir oleh salah satu tanganmu. Terkikik-kikik, ekspresi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membiarkan Nanming Yu bilas. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu juga ingin membeli batu? Ye Chen memandang Nanming Yusu dengan marah. Kenapa tidak? Kalau begitu kamu beli. Aku akan pergi dulu, kata Ye Chen, dan dia berdiri. Nima ini, apakah kamu duduk di samping Lao Su, yang berani melihat batu dengan mata Xianlun? Beraninya kau membeli harta kota kuno Tianlong di bawah matamu. Saya melihat Anda tidak di sini untuk membeli batu, tetapi untuk menatap saya. Baru setelah itu dia diseret kembali ke tempatnya oleh Nanming Yu. Aku sangat menakutkan. Nanming Yusu dengan lembut menatap Ye Chen sambil mengguncang kipas lipat. Kamu bilang hei, yah, mari kita serius. Nanming Yusu berkata, tidak lupa duduk di hadapan Ye Chen. Setelah acara perjudian, bisakah kau membantuku? Apa yang kamu lakukan? Ikut aku ke 100.000 pegunungan. Aku akan buang air kecil, Ye Chen berkata, dan sekali lagi Ma berdiri, tetapi tidak melangkah keluar, dan diseret ke belakang oleh Nanming Yu di tempat. Aku berkata bibi nenek, biarkan saja. Ye Chen menangis dan memohon belas kasihan. Aku ilusi spiritual, aku masih muda, aku belum menikah dengan istriku, dan aku masih memiliki banyak cita-cita. Dia berkata, mata perimu bisa membuka jalan bagiku. Bagaimanapun, Nanming Yu meneriakkan rahasia itu.
Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang kamu katakan adalah yang ada di batu, apakah benar-benar ada makhluk hidup di dalamnya? Ye Chen kaget sekali, dan tidak bisa menahan diri untuk pindah ke Nan Mingyusu, dan berbisik, jadi, siapa dia? Orang-orang nyata. Nan Mingyusu tidak bersembunyi, setelah kamu pergi, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Dalam perkelahian terakhir, dia tidak mati, meninggalkan setetes darah. Setelah bertahun-tahun berlari, dia menjadi dewasa. Dialah yang memberitahu saya bahwa Xian Lunyan dapat membuka jalan bagi saya. Kalau begitu kamu percaya, surat, lalu kondisi apa yang kau janjikan padanya? Ye Chen sangat pandai, dan langsung menemukan titik kunci, yang membantu Nan Mingyusu tanpa alasan, siapa yang akan mempercayainya. Meskipun tidak diharapkan bahwa Ye Chen akan menduga bahwa ada transaksi antara dia dan orang itu, Nan Mingyusu mengirimkan pesan kepada Ye Chen, kondisinya adalah bahwa aku harus mengirimnya ke gua. Gua, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Gua di salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu. Itu di sana, itu tanah terlarang, tidak ada kematian setelah masuk. Siapa yang mengatakan bahwa tidak akan ada kehidupan setelah masuk? Nan Mingyusu tersenyum misterius, aku pernah masuk. Setiap 10 tahun di hari Suanyang, gerbang gua akan terbuka lebar. Hari itu, ini seperti perawatan Tuhan bagi makhluk hidup. Tidak ada kekuatan misterius untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Itu benar, wajah Ye Chen tidak percaya. Tentu saja itu benar, Nan Mingyu tersenyum. Hari itu, semua biksu dapat masuk, tetapi hanya mereka yang di bawah langit, dan hanya mereka yang berada di atas langit dan di atas. Jiwa akan terbang di tempat, jadi dia tidak bisa keluar dari batu itu. Apakah ada harta di gua itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada bayi, dan mereka semua adalah bayi besar. Nan Mingyu tersenyum, dan kemudian tidak lupa menambahkan kalimat, tetapi hanya jika Anda dapat menemukannya, dan itu akan menjadi festival Suanyang setiap 10 tahun. Tidak tertarik melihatnya. Dengan komentar ini, mata Ye Chen bersinar. Ye Chen sangat sadar secara mental bahwa gua pada hari Suanyang adalah kesempatan besar untuk mendapatkan keberuntungan dan disebut harta karun oleh Nan Mingyusu, itu pasti luar biasa. Mengapa orang itu pergi ke gua? Setelah mengerang, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Nan Mingyusu. Aku tidak tahu, maka kamu tahu bahwa akan berbahaya berdagang dengan orang-orang seperti dia. Kata-kata Ye Chen cukup mendalam. Kamu harus berpikir jernih tentang ini. Jika dia kehabisan suatu hari nanti, seluruh Dacu akan menderita. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Nan Mingyu menarik napas dalam-dalam dan memandang Ye Chen dengan penuh harap. Mata dapat sepenuhnya melindungi Anda. Selama Anda berjanji, saya akan memberitakan Anda metode rahasia yang tidak akan pernah mati. Biarkan aku memikirkannya. Ye Chen jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Chapter 452. Di kursi, Ye Chen merenungkan, dan Nan Mingyusu masih menunggu jawabannya. Dalam adegan ini, Biou tidak bisa membantu tetapi mencubit bibirnya, ekspresinya sedikit rumit, dan aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lagi pula, Ye Chen mengangguk, karena kamu percaya padanya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kali ini, aku akan membantumu. Terima kasih. Melihat Ye Chen setuju, Nan Mingyusu sangat bersemangat. Tapi premisnya adalah kamu memberikan metode rahasia kepadaku terlebih dahulu. Ye Chen menambahkan kalimat lain, jika aku membantumu, kamu tepuk pantatmu dan pergi, aku akan menemukan seseorang untuk pergi ke teori. Kesepakatan. Nan Mingyusu sangat menyegarkan, kata suara itu, Jingxian Jingqi, aku akan memberikan metode rahasianya padamu. Tak perlu dikatakan, Nanchen Yusu, Ye Chen juga siap. Segera, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam benaknya, dan itu berubah menjadi sejumlah kecil karakter kecil, dan ada juga banyak perasaan pendahulunya. Chaos Promise, Ye Chen, yang menutup matanya, bergumam. Metode ini diciptakan oleh ayahku, Kaisar. Saat Ye Chen bergumam, Nan Mingyusu tidak lupa untuk menguraikan esensi dari metode rahasia untuknya. Metode ini adalah metode fusi misterius. Misalnya, dengan metode ini, kamu dapat melemparkan dua jenis misteri secara bersamaan, seperti Suangwangin dan Pencakar Langit. Dalam satu pukulan, kamu menggabungkan dua jenis misteri ini, dengan mempertimbangkan kekuatan keduanya. Secara alami, kamu juga dapat menggabungkan 3, 4,
atau bahkan lebih, tetapi ini sederhana, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Rao adalah ayah dan kaisarku, dan hanya 90 misteri yang bergabung. Tetapi patut dikonfirmasikan bahwa semakin banyak misteri diintegrasikan, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sulit untuk mengendalikannya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan mendapat serangan balasan dari latihan. Jadi, jika kamu ingin membuat kemajuan cepat, kamu harus selangkah demi selangkah. Di bawah elaborasi konstan Nanming Yusu, Ye Chen jatuh ke dalam keadaan pencerahan. Bepergian dalam misteri kekacauan, hati Ye Chen terkejut. Metode misterius ini bisa disebut melawan langit, mengintegrasikan metode misterius, kekuatan berarti satu titik. Ada banyak cara di surga, dan ada banyak cara di surga, kastornya berarti kekacauan, dan praktiknya juga perlu mengakomodasi 10.000 cara, kaca kekacauan, misteri yang tak terbatas, dan tahu benar-benar kebetulan, seolah-olah baginya dibuat khusus. Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa pada saat pencerahannya, acara judi batu sudah berjalan lancar, dan klimaksnya luar biasa. Di sudut, Wu Sanpao dan Tai Yi hidup saling memandang dengan wajah gelap. Sebelumnya, mereka dibuang dengan cara yang canggung, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun saya benar-benar ingin membengkak di tempat, saya melirik Nanming Yusu, dan keduanya hanya dibujuk, jika mereka bergegas, mereka akan dilempar lebih tinggi dan lebih jauh, atau mereka akan dipukuli dengan kejam jika mereka tidak bisa. Ada apa dengan wajah putih kecil itu? Dia bergidik. Wu Sanpao memarahi dan tersenyum tanpa henti. Tian tahu dari mana asalnya, dan itu tidak biasa. Bahkan ketika aku berada di puncakku, dia tidak pangkat bersamanya. Meskipun Tai Yizeng juga marah, dia harus mengakui bahwa Nanming Yusu kuat. Kamu anak Chen masih ingin tidur. Keduanya hanya mengobrol dengan gembira. Perempuan jalang, dua perempuan jalang. Satu kutukan lagi, percaya atau tidak, sobek mulutmu. Saat keduanya memarahi dan menyeringai, suara Nanming Yu melayang ke pikiran mereka. Ini menakutkan mereka berdua, dan mereka berlari keluar dari dunia kecil ruang. Acara perjudian berlanjut dan tidak ditangguhkan karena keduanya pergi. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Ye Chen mungkin tidak mengira dia sedang duduk selama 3 hari ketika dia bangun, acara perjudian batu hampir berakhir. Hah, dengan semburan udara basi, mata Ye Chen penuh sukacita, luar biasa, sangat luar biasa. Aku memenuhi perjanjian, kamu tidak bisa hanya menepati janjimu. Nanming Yu berteriak, dan kemudian dia masih mengangkat tinjunya. Jika kamu berani menyesalinya, kamu tahu konsekuensinya. Itu wajar. Ye Chengan tertawa. Ye Chen punya alasan untuk percaya bahwa Nanming Yu bisa menamparnya dengan tamparan. Anda harus tahu bahwa gadis itu telah menjadi orang yang kejam di dunia sebelumnya, dan bahwa ayahnya adalah kaisar dunia. Ayo pergi sekarang. Nanming Yusu telah berdiri. Tunggu satu hal selesai. Ye Chen juga berdiri, tidak lupa melirik lawan dengan mata dingin, dan akhirnya menatap Wu Changqing, yang ditutupi jubah hitam. Kenapa repot-repot? Aku akan membantumu menghancurkannya. Tidak, Ye Chen segera memveto, dan Han Mang di matanya bahkan lebih baik. Aku ingin bunuh diri. Terserah kamu. Pelelangan batu terakhir di festival perjudian batu berapi-api luar biasa. Tapi Ye Chen tidak ikut, karena meskipun batu itu terlihat cerah dan indah, sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Akhirnya, melirik Wu Changqing, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari awan, keluar dari dunia kecil ruang angkasa. Segera, Nanming Yusu juga keluar, dan saat dia melangkah keluar dari dunia kecil ruang angkasa, kostum pria itu langsung menjadi kostum wanita. Begitu mereka keluar, Wu Sanpao dan Tai Yi pria sejati menjaga pintu berkumpul. Ibu, bagaimana dengan bocah itu? Biarkan dia keluar, kakek mengajarinya hari ini. Suara Wu Sanpao kasar, dan mulut besarnya adalah bintang yang meludah. Dunia sudah kacau, dan dia harus diajari, katanya. Tai Zhenren juga cemas dan dimarahi. Melihat Ye Chen, dia menutupi dahinya secara langsung. Nanming Yusu, yang dengan lembut menepuk debu yang tidak ada di bahu batu giok, dengan santai berkata, apakah orang tua harus terlihat seperti pria? Hah? Wu Sanpao dan Tai Zhenren mengarahkan pandangan mereka pada tubuh Nanming Yusu. Ketika mereka melihat bahwa gadis itu cantik, kedua pria itu mengenakan pakaian mereka dan rambut mereka mengerut. Aku tidak tahu apakah kecantikan ini. Dia adalah bocah bau di mulutmu, kata Ye Chen, menutup matanya.
Wajah Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata tiba-tiba menjadi sangat indah. Ketika mereka melihat ke belakang, tangan batu giok telah difoto. Banting, dengan tamparan keras, keduanya terbang keluar dari kota kuno Tianlong. Butuh waktu lama sebelum mereka mendengar suara pendaratan. Cepat, jangan dapatkan tinta. Nan Mingyu berteriak seperti tidak ada apa-apa, bertepuk tangan dan berbalik. Oke. Ye Chen Xian tersenyum, dan setelah secara diam-diam memprovokasi, tidak ada yang bisa memprovokasi seorang wanita, dan tidak ada wanita yang bisa memprovokasi gadis gila ini. Tembakan ibu sialan ini tidak biasa. Akhirnya, melirik Nan Mingyusu, Ye Chen berbalik dan menghilang. Tidak lama setelah dia pergi, dia melihat beberapa orang berjalan keluar dari dunia kecil ruang, dengan ekspresi berbeda. Ini seekor anjing, ini benar-benar hari ibu, lebih dari 2 juta roh, dan tidak ada bayi yang dibuka, ibunya. Hei, aku merasa beruntung. 2 dari mereka, keluar, aku tidak ingin mengabaikanmu. Di antara kerumunan, Wu Changqing berjalan keluar, dan mereka tampak dalam suasana hati yang baik. Mereka juga punya banyak bayi yang baik di festival perkotaan. Su sangat senang sehingga ketika mereka pergi, mereka tidak pernah menemukan ada orang di belakang mereka. Wu Changqing, bersiaplah untuk menanggung amarahku yang mengerikan. Ye Chen, di bawah jubah hitam, penuh dengan semburan mandingin dalam aksi sosok itu. Chapter 453. Langit malam sepi dan bintang-bintang berdebu. Di atas kekosongan yang sia-sia, 3 sosok terbang melintasi langit seperti pelangi, dipimpin oleh Wu Changqing. Penatua Wu, kami telah belajar banyak kali ini. Selama penerbangan, 1 orang memandang Wu Changqing dengan riang. Membawa kembali begitu banyak harta akan senang untuk diajarkan. Hal yang diharapkan, Wu Changqing tersenyum dengan janggut. Segera, Wu Changqing mengerutkan kening dan berhenti tiba-tiba. 2 lainnya, sama seperti dia, menghentikan tubuh mereka dengan tiba-tiba, seperti yang mereka lakukan, mereka menarik napas berbahaya. Boom, ketiganya baru saja menghentikan tubuh mereka, dan seberkas cahaya kekar turun dari langit dan jatuh ke tanah. Boom, 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 segera, suara menderu berlanjut, dan 5 sinar cahaya menembus ke tanah, langsung mengembun menjadi pesona besar dengan radius hampir 3.000 kaki, menjebak mereka bertiga. Wu Changqing menghela nafas dengan keras dan menatap kuartet, menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, keluar. Kedengarannya sangat keras, sepertinya kamu tergantung. Segera, seringai terdengar, dan dalam kegelapan, sosok agung keluar perlahan, dengan pisau besar di bahunya. Kakek, aku suka berpura-pura orang. Untuk sesaat, sesosok kurus Yuyu berjalan keluar, memegang kain lap dengan beberapa helai rambut di tangannya. Kedua barang ini, tentu saja, adalah Wu Sanpao dan Tai. Adapun Ye Chen, dia sudah memasuki ruang saat ini dan selalu siap untuk pukulan. Melihat keduanya keluar, mata Wu Changqing menyipit sejenak. 2 orang, saya tidak tahu apa yang harus menghentikan saya, apa artinya. Bunuh, Wu Sanpao memotong telinganya. Perampokan, orang asli Tai menggali hidungnya. Dunia kosong 5 kali lipat, dan dunia kosong adalah triplet. Ini napas yang sangat besar. Wu Changqing tidak mengatakan apa-apa, tetapi seorang pria tua berambut abu-abu di sampingnya tiba-tiba minum, dan momentum yang kuat tiba-tiba pecah. Selama pidatonya, dia telah mengguncang lengan bajunya, dan pedang pembunuh yang masih tersisa di batang listrik dipegang di tangannya, keluar dan membunuh Wu Sanpao. Namun, dia hanya mengambil langkah, dan pedang pembunuh merah tiba-tiba dipotong di sisi miring. Hah, darah merah cerah menyilaukan. Seluruh kepala pria itu dipotong oleh pedang pembunuh merah. Pria itu tidak bisa percaya ketika dia meninggal. Kepala yang jatuh memiliki tampilan luar biasa di wajahnya. Masih berdiri di bagian bawah kekosongan. Ini, setelah melihat adegan ini, Rao adalah Wu Changqing yang tidak merespon, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia ketujuh di udara, dan terbunuh oleh pedang. Dia bahkan tidak menontonnya. Tahu siapa yang menembak? Apakah Anda berada di alam semi langit? Wu Changqing pucat dan tanpa sadar mengorbankan nasibnya sendiri. Hah, pada saat ini, pria tua di sebelahnya juga dipenggal, dan pedang terbunuh. Melihat ini, Wu Changqing bergegas melintasi selusin kaki, dan kemudian mendesah dengan marah, siapa itu? Bocah ini luar biasa. Kurang dari 10 detik sebelum dan sesudahnya, 2 alam kosong terbunuh, membuat Wu Sanpao dan wajah asli Tai sangat luar biasa.
Sepertinya kita berdua di sini untuk membuat kecap. Tai hidup sedikit dan menghela nafas, sepertinya kekuatannya sudah menjadi sengit ke tingkat yang mengerikan setelah dia maju. Itu tidak mungkin kecap, Wu Sanpao memutar kepalanya. Dia membunuh 2, dan sisanya, kita harus datang. Jika kamu mengatakan ini, kakek, aku harus aktif hari ini. Tai orang yang asli tersenyum. Aku akan menantangnya. Saat keduanya akan bekerja, Ye Chenzong perlahan berjalan keluar dan berdiri di hadapan Wu Changqing. Alam spiritual, merasakan kultivasi Ye Chen, wajah Wu Changqing tiba-tiba berubah, dan satu alam spiritual dapat membunuh 2 alam kosong satu demi satu. Kekuatan semacam ini membuatnya tidak berani membayangkan. Yang mulia, Anda dan saya tidak punya dendam, mengapa Anda membunuh saya dan sebagainya. Meskipun demikian, Wu Changqing menghela nafas dengan keras. Tidak ada dendam. Ye Chen tersenyum dingin, dan melepas topeng hantu menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang tajam. Kamu, Ye Chen. Bisa dibayangkan bahwa ketika Wu Changqing melihat konten sejati Ye Chen, ekspresi seperti apa itu. Rao adalah latihannya tentang surga ke-8 di dunia bawah, semuanya di alam bawah sadar. Mundur 1 langkah. Tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Wu Changqing menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Masalahnya adalah, sayangku, aku sangat fatal. Ye Chen berdiri di atas pedang terbang, memutar lehernya dengan nyaman, darah dan darah keagungan telah bergulir, terbakar seperti nyala api kemasan. Kamu bukan Ye Chen, kamu pasti bukan Ye Chen. Mungkin Wu Changqing sendiri tidak pernah memperhatikan bahwa suaranya bergetar ketika dia berbicara. Jika Anda memikirkannya, bagaimana Wu Changqing dapat menerima bahwa orang mati berdiri di depan dirinya seperti ini, itu di luar imajinasi, dan baru saja, ia juga membunuh 2 biksu di 7 surga-surga. Penatua Wu, apakah Anda masih ingat lelang neter Black Market? Ye Chen berteriak, sambil berjalan perlahan menuju Wu Changqing. Aku khawatir kamu tidak bisa memikirkan aku yang selalu menentangmu. Kamu tentu tidak bisa memikirkannya, ini aku yang bertaruh di festival batu untukmu. Ternyata itu kamu, Wu Changqing, yang tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya tiba-tiba memar. Ya, itu saja aku. Dengan ini, Ye Chen berhenti sebentar, menghentikan Wu Changqing 10 kaki jauhnya, memandang Wu Changqing dengan senyum, masih memutar lehernya dengan nyaman, mata yang dalam itu, masih cahaya iblis berkedip. Saya dulu menganggap Zeng Yangzong sebagai rumah dan Anda sebagai kerabat. Karena alasan ini, saya bersedia melindungi hidup saya, tapi saya terlalu naif. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Wu Changqing sambil tersenyum. Sejujurnya, saya didorong menuruni bukit dengan kejam oleh Anda. Saya tidak membenci Anda, yang saya benci adalah bahwa Zeng Yangzong Anda menembaki orang-orang yang paling peduli dengan saya. Jadi, maka Anda benar-benar tersinggung saya. Kata-kata Ye Chen polos dan polos, dengan senyum di sudut mulutnya, tapi ada angin dingin yang melolong di dunia ini. Bagaimana perasaanku bahwa anak itu tertawa begitu keras kepala. Wu Sanpao, yang sudah mengundurkan diri dari kerajaan, tidak bisa tidak menamparkan simpati. Tai orang sungguhan tidak bisa menahannya. Di dunia yang kuat, semut tidak punya hak untuk berbicara. Di sana, setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen, Wu Changqing tidak tahu apakah itu ketakutan atau kemarahan, dan dia menggeram di tempat. Ini adalah hukum dunia ini. Dunia yang kuat, semut tidak punya hak untuk berbicara. Aku sangat menyukai kalimat ini. Ye Chen tersenyum tipis, mengatakan bahwa dia tidak lupa menjilat lidahnya, tersenyum sedikit aneh, seperti darah menjilat yang jahat. Dengan senyuman, alisnya memiliki pola yang lebih ajaib, dan rambutnya yang panjang menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, roh sihir yang berputar membentuk pusaran di sekelilingnya, mata darahnya penuh darah. Haus darah dan ganas, ini benar-benar ajaib. Wu Sanpao dan Tai dengan lincah menatap Ye Chen. Ini sangat membunuh. Ayo Wu Changqing, kamu dan aku ditinggalkan di pesona. Hanya satu dari kita yang bisa keluar. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu. Wu Changqing berteriak dengan marah dan melemparkan tangannya ke dalam ledakan. Kamu pikir aku masih Ye Chen tahun itu? Ye Chen mencibir, melangkah maju tanpa mundur, dan Bahuang Kuan melakukan serangan yang kuat. Boom! Tinju bertabrakan, dan keduanya dikeluarkan oleh Zhen Fei, tapi Ye Chen masih jatuh tertiup angin. Meskipun dia benar-benar membunuh 2 biksu di langit dan langit,
itu adalah teknik pembunuhan kepunahan melalui kekosongan. Jika dia benar-benar menyesalinya, dia masih bukan lawan Wu Changqing. Ini adalah celah untuk Xu Wei. Namun, Rao begitu, Ye Chen cukup bangga. Anda tahu, dia menghadapi Wu Changqing yang lebih tinggi darinya. Bunuh. Wu Changqing menggeram, wajahnya merajuk, seperti raja jahat dari neraka. Bertarung. Suara Ye Chen bergetar, dan suara menggigil, api sungguhan membungkus tubuhnya. Tian Lei berlama-lama dengan pedangnya yang membunuh, darahnya membumbung ke langit, dan cahaya keemasan bersinar, seperti dewa perang emas di bawah malam. Hah, pertempuran itu sangat sengit, tidak lama setelah pertempuran, kekosongan itu berlumuran darah merah. Hei, di bawah, Wu Sanpao menatap langit dengan lidah tertegun, apakah Ye Chen binatang buas? Apakah dia malu dengan darah dan tulang-tulang surga ke-8 yang bisa dia kalahkan? Astaga, meskipun dia memiliki kekuatan bertarung melawan surga ke-8 di dunia bawah, tetapi untuk membunuh Wu Changqing itu, dia harus membayar harga darah. Pria sejati Tai Yi mengerang, untuk mengatakan bahwa bocah ini juga menganggur. Dia baru saja membunuh 2 orang Qiongtian di Netherworld. Dia juga secara langsung memberi Wu Changqing pedang dan menyelesaikannya segera. Tanpa diduga meluncurkan serangan, ditambah rahasia pembunuhan ruang angkasa yang sombong. Saya takut bahkan jika Wu Changqing adalah langit ke-8 di langit, dia akan direkrut di tempat. Apa yang kamu tahu? Tai orang sungguhan melirik Wu Sanpao, Ye Chen ini untuk menghancurkan Wu Changqing dengan gerakan yang paling kuat. Yang disebut balas dendam, bagaimana satu pedang bisa membunuh kebencian jantung? Apa maksudmu? Setelah mendengarkan Tai Yi, Wu Sanpao tiba-tiba menggaruk kepalanya. Saat keduanya berbicara, Ye Chen dan Wu Changqing dalam kekosongan telah bertarung tidak kurang dari 200 putaran. Benar juga bahwa realita Tai Yi mengatakan bahwa walaupun Ye Chen memiliki kekuatan tempur langit surga dan bumi ke-8, tetapi dia ingin membunuh seorang biksu dari surga langit ke-8 dari depan, dia harus membayar harga darah. Tapi Rao begitu, Wu Changqing juga dipukuli secara tidak normal, dan seluruh tubuhnya menghilang. Melihat Ye Chen, itu tidak jauh lebih baik. Tubuh berwarna emas bernoda darah, ditutupi dengan banyak bekas luka, berdarah, dan yang paling menakutkan adalah lubang darah di dadanya. Anda masih bisa melihat pemukulan. Hati, satu sisi terdistorsi, dan Nan Mingyu, berpakaian putih, berjalan keluar, memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan menyaksikan pertempuran dipesona di bawah dengan penuh minat. Latihan ini, begitu banyak kekuatan tempur, aku melihat sosok kaisar ayahku darimu. Nan Mingyu bergumam, Rao adalah keadaan langit semula 5.000 tahun yang lalu, di mata yang indah ada juga kejutan. Tidak heran kamu bisa mengalahkan tubuh roh misterius, tidak heran kalau kamu bisa bertarung dengan tuan rumah yang 90% kompatibel. Setelah kaget, mulut Nan Mingyu tersenyum. Mungkin kamu akan menjadi bintang yang paling mempesona di era ini. Boom, boom, dalam gumaman Nan Mingyu, 2 tubuh berdarah telah jatuh dari kehampaan, menghancurkan tanah dari lubang yang dalam. Di satu sisi, seluruh tubuh Wu Changqing kelelahan, dan dia berbaring lemah di tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya, dan ada pandangan yang luar biasa di mata tua itu. Di satu sisi, Ye Chen berdiri dengan gemetar. Wujudnya bahkan lebih menakutkan, rambutnya tersebar, tubuhnya hampir hancur, setengah dari tubuhnya telah meledak, dan tulang-tulangnya mengerikan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Chapter 454. Dengan kicau pedang, Ye Chen menarik keluar pedang Cixiao yang dimasukkan ke tanah, dan bergoyang menuju Wu Changqing langkah demi langkah. Di belakangnya ada serangkaian langkah kaki berwarna darah, tapi mata berwarna daging itu melotot tajam, meskipun langkahnya pelit, punggungnya sangat tinggi. Benar-benar tanpa hukum, melihat Ye Chen yang berdarah, mendengkur Wu Sanpao. Untungnya, dia akhirnya menang. Tai Zhenren sedikit lega. Sekarang, aku agak khawatir tentang Sekte Zhengyang, dan telah menyebabkan bintang yang begitu buruk, mereka sudah ditakdirkan nasib tragis mereka. Selama 10 tahun, jika kamu memberi bocah itu 10 tahun, Dacu ini mungkin tidak akan pernah menemukan hubungannya dengan dia menyaingi. Aku setuju dengan kalimat ini. Saat keduanya berbicara, Ye Chen telah mencapai Wu Changqing memegang pedang Cixiao yang berlumuran darah. Tidak mungkin. Melihat Ye Chen, mulut Wu Changqing memancarkan darah lagi, mencoba untuk bangun, tetapi gagal. Mungkin sampai sekarang, dia benar-benar merasa menyesal.
Kesalahan yang dia buat saat itu, saya khawatir dia tidak pernah bisa membayangkannya saat itu. Semut di matanya akan menginjaknya sekarang. Sudah 1 abad sejak saya kehilangan pijakan saya selama ribuan tahun. Rao, maafkan aku. Wu Changqing menatap Ye Chen yang hampir memohon. Di masa lalu, kamu yang telah tinggi di atas kamu, telah memikirkan hari ini. Ketika kamu mengepung aku, kamu tidak mengharapkan hari ini. Penatua Wu selalu keluar untuk menjadi campuran, dan selalu harus membayar kembali. Ye Chen tampak dingin, tanpa belas kasihan. Berwarna, tangan yang gemetaran menggenggam langit merah yang bergetar, yang sedikit terangkat dan ditebang tanpa henti. Tidak. Wu Changqing menggeram, tetapi hanya bisa menyaksikan pedang pembunuh bernoda darah itu terus tumbuh di pupilnya. Dengan bangkitnya darah, 1 generasi biksu di dunia 018 surga memiliki kepala mereka di tempat yang berbeda. Setelah memenggal kepala Wu Changqing, tubuh Ye Chen membeku sesaat. Lagi pula, dia masih berlutut tertiup angin, melawan dunia kosong di langit ke-8. Dia bisa hidup, itu sudah merupakan mukjizat yang hebat. Nah, di sini, Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata telah berlari. Namun, ketika mereka berlari, mereka menemukan bahwa kaki mereka terpisah dari tanah lagi, dan kemudian seluruh tubuh mereka terlepas dari tanah. Kemudian, mereka terbang lagi. Sialan, rumput. Segera, 2 orang saling berteriak dengan ngeri. Di mana harus tetap dingin dan sejuk. Tentu saja, Nanming Yusu menembak secara alami, dia telah datang ke sisi Ye Chen. Sudah selesai. Nanming Yusu Rao memandang Ye Chen dengan penuh minat. Fin, sudah selesai. Ye Chen si tersenyum. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan mati. Nanming Yu segera mengguncang lengan gioknya, membawa Ye Chen, berbalik dan menghilang di sini. Setelah keduanya pergi, 2 arah, Wu Sanpao dan Tai Zhengren terlatih-tatih dan memarahi. Persetan, melempar Laosu membuat kecanduan, berumput. Di lorong yang aneh, Nanming Yusu membawa Ye Chen ke pesawat ulang-alik dengan cepat. Meskipun kondisi Ye Chen tidak terlalu baik, dengan bantuan Nanming Yusu, dia jauh lebih baik. Yah, aku akan melakukannya. Dengan pil di mulutnya, Ye Chen menatap Nanming Yusu sambil tersenyum. Nanming Yusu menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Oke. Tanpa diduga, melihat senyum Nanming Yu dan ekspresi erangan, Ye Chen hanya merasa bahwa seluruh tubuh itu tidak alami. Atas dan ke bawah Fan Chuxuaner menunjukkan ekspresi seperti itu, yang merupakan pendahulu dari penderitaannya. Pergi, aku pergi. Mengingat bayangan senyum itu, Ye Chen masih tertawa. Hampir sama, saya tidak tahu berapa lama, Nanming Yusu menerobos lorong ruang angkasa dengan 1 tangan dan keluar dengan Ye Chen. Tepat setelah mendarat, Ye Chen hampir mandek di tanah. Tentu saja, dia tidak berdiri diam, tetapi hampir dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Yah, ada 100.000 gunung di depan. Nanming Yusu menepuk bahu Ye Chen dengan 1 tangan, dan bahkan kecemerlangan aneh menyelimuti Ye Chen, membantu Ye Chen melawan kekuatan misterius dan kuat. Mendengar itu, Ye Chen, yang berdiri diam, mendongak buru-buru. Tidak jauh dari sana, itu adalah sekelompok gunung, awannya berkabut, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Layak disebutkan bahwa ketika melihat 100.000 gunung, Ye Chen merasakan semacam pusing dan hatinya hampir hilang. Hanya berdiri di luar, aku merasakan tekanan yang sangat besar, 100.000 gunung ini sangat aneh. Ye Chen mendengus. Masuk. Nanming Yusu meraih Ye Chen dan berjalan maju perlahan, alisnya, dan sinar cahaya terbang keluar, berubah menjadi pagoda yang mempesona dengan kemuliaan menyilaukan yang cerah, menutupi dirinya bersama Ye Chen. Ini adalah alam surgawi. Ye Chen menatap pagoda itu dengan rasa ingin tahu. 5.000 tahun yang lalu, itu adalah senjata surgawi, tapi sekarang, itu adalah senjata magis surgawi. Nanming Yu berteriak, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak hanya orang, tetapi bahkan alat sihir surgawi telah sangat kekuatan misterius ditekan. Ini benar-benar aneh. Ye Chen juga mengorbankan takdirnya, Daluo Sending, tergantung di atas kepalanya. Ketika dia melihat Luo Sending besar dengan kepala Ye Chen digantung, Nanming Yusu tidak bisa menahan diri untuk berbisik, bagaimana nasibmu membuat pot besi besar. Begitu kata ini keluar, wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap, ini jelas adalah tripod besar, oke.
Tapi wajan besi Anda benar-benar aneh. Nan Mingyusu mengabaikan wajah hitam besar Ye Chen langsung. Dia menatap Daluo Sending dengan sepasang mata yang indah. Itu besar, berat, halus dan alami, terutama yang terkulai untaian napas bahkan lebih luar biasa, dan dalam pingsan, dia masih bisa mendengar langit yang terjalin. Keduanya berbicara dan memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen ada di sini untuk pertama kalinya, dan ketika dia berjalan masuk, dia memandangi kuartet dengan aneh. Meskipun melihat 100.000 gunung dari luar berada di awan dan kabut, pemandangannya benar-benar jelas ketika Anda berjalan masuk. Pohon-pohon kuno menjulang dan puncaknya curam, terutama beberapa rumput spiritual yang menghantui Shenhua. Selain itu, Ye Chen mencium napas yang tak terkatakan, dan napas itu membuatnya merasa tertekan. Ikuti aku, jangan berlarian. Nan Mingyusu mengingatkan, kami tidak ada hubungannya dengan pelindung alam surga. Jika Anda tidak memiliki pelindung alam surga, Anda tahu konsekuensinya. Ya, aku tahu. Tanpa Nan Mingyusu, kedua telapak tangan Ye Chen menyeretnya dengan mematikan. Keduanya terus memperdalam dan berjalan di atas gunung. Dengan cara ini, Ye Chen melihat sekeliling. Selama waktu itu, dia melihat terlalu banyak tulang dan pasir setengah tertutup, ada banyak tempat, dan beberapa senjata aneh dimasukkan secara tidak sengaja. Dia ingin datang dari orang-orang kuat purba yang mati setelah pertempuran. Selain ini, Ye Chen juga bisa melihat bahwa ada lebih banyak telapak tangan cekung di tanah, yang sangat besar, dan ada lebih banyak tanda yang ditinggalkan oleh pedang di dinding-dinding batu itu. Ini benar-benar medan perang kuno. Ye Chen bergumam pelan, dan melihat beberapa senjata tidak jauh, tetapi beberapa tangan terasa gatal, tetapi dia takut menjauh karena keanehan di sini. Di sampingnya, Nan Mingyusu berhenti sedikit. Ye Chen juga berhenti dan melihat ke depan, tanah di depannya berubah merah darah. Perang kuno, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang tewas dalam perang, darah mereka telah menodai 100.000 gunung. Nan Mingyusu perlahan berkata, sekarang, buka mata bundar peri Anda. Tak perlu dikatakan, Nan Chen Yusu, Ye Chen juga telah membuka mata Xianlun. Melihat melalui mata Xianlun, dia benar-benar menemukan keanehan dari 100.000 gunung. Dia melihat di mana-mana dan ruang itu kacau balau. Dia kadang-kadang bisa melihat tubuh jiwa imajiner muncul atau muncul. Binatang buas atau manusia kebanyakan bingung, dan ada yang menggeram dan mengaum, dan wajah mereka sangat memalukan. Ye Chen tahu bahwa jiwa imajiner dan menjulang ditransformasikan oleh obsesi sebelum kematian. Kamu bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Nan Mingyusu memandang Ye Chen. Chapter 455. Setiap mata mencurigakan, Ye Chen menghela nafas, Rao adalah mata Xianlun, dan jangkauan penglihatan terbatas. Kemudian, Ye Chen menatap Nan Mingyusu, apakah pria di batu itu memberitahu Anda jejak Xuan Huang? Dia mengatakan di pusat 100.000 pegunungan. Oke, kamu bisa memimpin jalan. Aku akan menggunakan mata roda peri untuk berkhotbah untukmu. Nan Mingyusu mengangguk dengan lembut, menuangkan semangat bergulir ke pagoda kuno yang misterius. Pagoda itu bergetar, Shen Wei bahkan lebih mempesona, dan di bawah kafan inilah Ye Chen merasakan rasa aman. Kemudian, keduanya melangkah ke tanah merah. Begitu dia masuk, Ye Chen merasa bahwa pagoda itu bergetar. Semakin dia berjalan di dalam, semakin banyak tekanan yang dimilikinya. Rao adalah senjata surgawi dan membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Ke kiri dan ada ruang untuk kekacauan di depan. Keluar dari sini, ada banyak tubuh jiwa aneh yang berenang di sekitar. Pergilah ke kanan, dan ada iblis di depanmu. Sepanjang jalan, Ye Chen terus membimbing Nan Mingyusu. Selain itu, Ye Chen telah menggosok matanya lebih dari 1 kali, karena ia telah melihat banyak gambar terfragmentasi, para dewa dalam darah bertarung, binatang buas mengaum, kereta menghantam langit, dan orang-orang terus-menerus jatuh ke langit, dan mereka terus-menerus jatuh ke langit, dan mereka terus-menerus seseorang memasuki Jiuk Xiao melawan langit, dan seluruh dunia tampak berdarah. Foto-foto ini, hanya untuk melihat, membuat Ye Chen pucat. Pertempuran lama itu, pemandangannya tidak biasa dan luas. Ye Chen menghela nafas. Mendengar Kaisar berkata bahwa banyak ras telah berpartisipasi dalam perang, tapi aku tidak tahu mengapa mereka bertarung. Baceng menemukan bayi itu, dan pukul tangannya. Ye Chen mengatakan tebakannya. Keduanya masuk lebih dalam dan berhenti. Karena keanehan 100.000 pegunungan, keduanya melakukan perjalanan sangat lambat, dan karena mata bundar Ye Chen Xian, ini membuat keduanya datang dengan cara ini, pada dasarnya tanpa menghadapi bahaya. Terlebih lagi, setelah keduanya menembus cukup dalam, mereka mendapati bahwa pohon-pohon itu secara bertahap berkurang hingga inci terakhir rumput mati. Di depan, keduanya berhenti sedikit dan menatap depan dengan kaget. Ibu mertua ini terlalu besar.
Ye Chen membuka mulutnya. Setidaknya ada ribuan kaki. Nanming Yusu juga sedikit membuka mulutnya, dan matanya terkejut. Tidak heran mereka melakukan ini, karena mereka melihat cetakan telapak tangan yang cekung di tanah, dan cetakan telapak tangan itu, seperti yang dikatakan Nanming Yusu, setidaknya berukuran sangat besar dan dalamnya 10 kaki. Apakah kamu akan sangat menakutkan? Pergi. Mereka bahkan tidak memikirkannya, dan langsung berkeliling. Dari kejauhan, Ye Chen melihat pedang membunuh gelap dimasukkan secara tidak sengaja di atas batu. Jarak yang jauh, keduanya tampaknya dapat mendengar suara pedang membunuh. Bahkan jika ada pagoda yang dijaga oleh cahaya misterius, merasa kasar. Pedang itu bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya menatap pedang. Jangan perhatikan itu bukan yang bisa kamu dekati. Nan Mingyu berteriak, semakin kuat pedang itu, semakin berat pedang itu, bahkan jika tuannya pergi, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Invasi membunuh tubuh, 10 nyawa tidak cukup bagi Anda untuk mati. Memahami. Ye Chen melihat ke belakang dengan enggan, karena dia juga merasa bahwa medan membunuh pedang menutupi lingkaran lebih dari 20 kaki, dan lebih dari 20 kaki energi pembunuhan meluap, mereka sulit untuk didekati. Keduanya berada di jalan lagi. Ye Chen, yang menonton dengan cara ini, menelan mulutnya, karena dia melihat terlalu banyak senjata mengerikan di sepanjang jalan, tetapi mengapa mereka diperbaiki rendah, alih-alih mendekat, mereka harus berkeliling. Terlebih lagi, Ye Chen tidak bisa bergerak. Dia melihat kerangka naga besar masih ternoda darah. Samar-samar, dia masih bisa mendengar gumaman dalam naga dari lunas. Mendengus. Ye Chen menelan lagi. Kel, itu lunas, dan itu berlumuran darah naga, jika Anda mengeluarkannya, itu akan sangat berharga. Tetapi meskipun demikian, Ye Chen hanya bisa melihat ke belakang sambil melihat ke belakang, karena bahkan kerangka naga tidak dapat didekati oleh siapapun, bahkan pagoda indah Suanguang tidak bisa menahan paksaan yang kuat itu. Long Ye, kamu tidak bisa melihat ras mana milik nagamu. Ye Chen masih menatap tulang naga besar itu, tetapi dia juga menghubungi 9 avatarnya untuk memanggil naga kuno Taiksu. Namun, yang membuatnya salah adalah bahwa ia tidak bisa mencapai ke-9 avatarnya. Koneksi antara dewa dan avatar dapat terputus. Ye Chen tidak tenang di hatinya. Ye Chen juga menghadapi situasi ini di padang pasir. Dia tidak bisa membayangkan bahwa 100.000 gunung dapat memblokir hubungannya dengan avatarnya. Karena dia khawatir tentang ini sebelumnya, sekarang dia ingin datang ke 100.000 gunung, yang bahkan lebih aneh daripada yang dia pikirkan. Bukankah seharusnya seperti padang pasir, melahap kekuatan spiritual, darah, dan umur panjang orang? Ye Chen bergumam pelan. Itu. Ketika Ye Chen bergumam, Nanming Yusu berseru. Yidi. Ketika Ye Chen melihat, Nanming Yusu menatap mematikan pada pedang pembunuh Qian yang dimasukkan secara tidak sengaja ke tanah. Meskipun jauh, Ye Chen bisa melihat si pembunuh samar-samar. Di atas pedang, ada darah hitam. Katakan juga padaku, kamu juga bersemangat. Ye Chen berkata dengan nada yang aneh. Itu pedang kaisar ayahku. Suasana hati Nanming Yusu menjadi sangat bersemangat, dan dia berjalan langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bergantung, kamu melambat. Ye Chen bergegas untuk mengikuti, jika dia kehilangan perlindungan menara indah Suanguang, dia mungkin akan dihancurkan di tempat oleh ladang gas yang kuat di 100.000 gunung. Antara 3 dan 2, mereka sampai ke pedang pembunuh. Melihat pedang pembunuh, Nanming Yusu Jiao menggigil, dan sudah ada kabut air di matanya yang indah. Ayah Kaisar, Nanming Yusu berjongkok dengan lembut, dan Jade tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan, membelai pedang pembunuh biru. Yang paling penting adalah menyentuh 2 kata, Yuan Hong, di gagang pedang. Yuan Hongjian benar-benar pedang yang kuat, Ye Chen bergumam. Bapak Kaisar, Yusu ada di sini. Selain itu, Nanming Yusu telah terisak-isak, memegang pedang Yuan Hong. Saat ini dia tidak seperti pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tetapi lebih seperti anak tanpa rumah. Hai, Ye Chen menghela nafas. 5.000 tahun, betapa lama itu? Mungkin, bagi Nanming Yusu, 5.000 tahun itu seperti mimpi. Tetapi kebangkitan ini telah mengubah segalanya. Teman dan saudara di masa lalu telah menjadi lowest of lowest. Dunia tidak lagi dapat menemukan orang yang dikenal. Pada saat ini, bahkan jika dia kuat, dia hanya orang yang kesepian. Sambil menarik pikirannya, Ye Chen melirik terlebih dahulu, dan kemudian menepuk bahu Nanming Yusu. Kaisar ayahmu memiliki darah di pedangnya. Mungkinkah dia bertemu monster yang mengerikan di sini? Dibandingkan dengan Nanming Yusu, yang tampak sedih, Ye Chen masih tenang sekarang. Pasti. Mendengar Ye Chen berkata, Nanming Yu buru-buru menyeka air matanya. Pedang ayah Kaisar tidak pernah pergi, pedangnya ditinggalkan di sini, dan pasti ada keberadaan yang mengerikan di sini. Segera, Nanming Yu bangkit dan memindahkan pagoda indah Suanguang perlahan ke depan. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling dengan gugup, berharap untuk melihat sosok yang dikenalnya dalam ingatannya, takut dalam hatinya, dia takut melihat tumpukan tulang. Namun,
Keduanya maju hampir 10.000 kaki, dan tak satu pun menemukan jejak Xuan Huang lagi. Berhenti. Ketika saya tidak tahu, Ye Chen bersiul lembut, matanya menatap tanah sejenak, karena dia menemukan jejak kaki di tanah. Mungkin Bapak Kaisar. Nanming Yusu bersemangat lagi, mencoba untuk bergerak, tetapi diseret oleh Ye Chen. Aku berkata, bisakah kamu bersikap rasional? Ye Chen memandang Nanming Yusu dengan wajah penuh, menunjuk jejak kaki di tanah, dan berkata, dari jejak-jejak kaki ini, hanya bisa paling banyak 3 atau 5 tahun. Artinya, dalam 3 atau 5 tahun terakhir, seseorang telah datang ke 100.000 gunung, dan mereka sudah cukup dalam. Tidak mungkin. Nanming Yu buru-buru memveto, bahkan jika orang itu memiliki senjata surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mungkin untuk datang ke sini karena orang itu tidak memiliki 6 mata abadi untuk berkhotbah untuknya. Mendengar itu, Ye Chen mengerutkan kening. Memang, Rao adalah mata roda perinya, dan jangkauan penglihatan sangat terbatas. Tanpa mata roda peri, sulit untuk menghindari daerah-daerah berbahaya di 100.000 pegunungan. Tidak bisakah orang itu juga memiliki murid yang mirip dengan mata peri? Ye Chen tenggelam dengan keras. Kamu bisa melihatnya secara sekilas. Ye Chen masih merintih dan diseret ke depan oleh Nanming Yu. Mereka mengikuti jejak kaki itu, dan tidak ada celah di antara jejak kaki itu. Terlebih lagi, melihat kecepatan jejak kaki itu, sangat stabil dan sama sekali tidak membingungkan. Keduanya dapat membayangkan betapa tenangnya pria itu berjalan di 100.000 gunung. Ayah Kaisar, bukan. Sambil menatap jejak kaki di tanah, Nanming Yusu berdoa sepanjang jalan, menggenggam tangan batu giok lengan Ye Chen, kekuatannya tidak biasa. Hai, Ye Chen menghela nafas lagi. Dia masih lebih rasional. Bagaimana dia bisa menjadi Xuan Huang, bahkan jika dia di surga, tidak mungkin untuk hidup selama 5.000 tahun, tetapi Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak ingin memukul Nanming Yusu saat ini. Menghela nafas ke dalam, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke depan lagi. Di depan, awan menjadi lebih tebal, dan Rao tidak bisa melihat melalui mata Xianlun. Ditarik oleh Nanming Yusu, jarak semakin dekat, dan mata kiri Ye Chen juga perlahan melesat menjadi garis. Berhenti. Dengan suara tiba-tiba, Ye Chen memegang Nanming Yusu lagi. Ada apa? Nanming Yusu memandang Ye Chen, apa yang kamu lihat? Ye Chen tidak menjawab, tetapi berjongkok perlahan, matanya menyipit lagi. Pupil mata Xianlun menyatu sangat dekat, yang sepertinya membantunya membersihkan awan tebal dan melihat pemandangan yang lebih dalam. Dengan ini, Ye Chen melihat garis yang tidak jelas. Apa yang kamu lihat? Selain itu, Nanming Yusu bertanya lagi, menatap Ye Chen dengan tatapan harapan, berharap mendapatkan jawaban positif dari mulut Ye Chen. Itu, pria, kata Ye Chen. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.